Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, keimanan, dan segala bentuk nikmat yang lain yang tanpa pernah kita memintanya. Maka marilah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang taat kepadanya, karena Allah telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmatnya. Dan salawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian rahmati Allah, sebenarnya sore ini waktunya tafsir ya, tapi kita buat selingan ya, insya Allah ada materi baru yang kedepannya insya Allah akan disampaikan secara berseri sebagaimana tafsir, yaitu materi kitab Ada wa Dawa. Namun ini saya lebih simpelkan. Dan tidak dari awal ya, karena memang ini tematik ya. Jadi saya ambil pertengahan bab. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita amalkan apa yang disampaikan oleh pengarang kitab Ad-Da'wah. Kitab ini kitab yang luar biasa, ditulis oleh seorang ulama terkenal, murid dari Imam Ibnu Taimiyah, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pasti kita sudah sering ya, ibu sekalian, mendengar nama ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Banyak kitab yang beliau karang. Salah satunya yang saya bahas yaitu Ada wad Dawa, penyakit dan obatnya. Salah satu bab yang dibahas di kitab tersebut adalah tentang doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang sebenarnya dia tidak punya apa-apa. Karena kita sudah terlanjur ya, seperti semuanya milik kita. Kita punya anggota badan, kita punya uang, punya harta. Seolah-olah itu milik kita. Padahal semua itu sebenarnya milik Allah dan kita nggak punya apa-apa. Kita hanya sekedar dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggal menunggu waktu itu semua akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia sebenarnya walaupun dia itu tidak punya apa-apa, tapi manusia itu punya banyak keinginan. Punya banyak keinginan. Ingin ini, ingin itu, ingin ini. Padahal nggak punya apa-apa. Dia ingin takut sama ini, minta perlindungan ini. Nah, maka dalam Islam, dalam syariat Islam, ada namanya ibadah, yaitu doa. Yaitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Kita minta dilindungi dari apa yang kita takutkan. Inilah yang disyariatkan dalam agama kita, yaitu doa. Dan ibadah doa ini sangat menjadi rizki ya bagi umat Islam. Jadi dengan berdoa kita itu jadi tenang. Dengan berdoa itu kita jadi pasrahkan kita semuanya kepada Allah. Hal-hal yang kita nggak mampu memikulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, ibu sekalian, untuk selalu minta dulu kepada Allah, berdoa dulu kepada Allah. Ketika kita punya keinginan,
ketika kita itu punya hajat, punya kebutuhan, mintanya kepada Allah terlebih dahulu. Rasulullah pernah menasihatkan kepada salah seorang sahabat mulia, Abdullah bin Abbas, dan tentunya nasihat ini untuk kita semua. Rasulullah bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau punya permintaan, mintalah kepada Allah. Jika engkau ingin minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah. Jadi kita disunahkan, diwajibkan oleh Rasulullah SAW ketika punya permintaan, mintanya kepada Allah dulu. Jangan kepada yang lain dulu. Jangan bergantung kepada yang lain. Karena di antara penyakit manusia adalah sukanya bergantung kepada yang lain selain Allah. Maka Rasulullah mengingatkan kita, ibu sekalian, kalau ada minta apapun, butuh apapun, bahkan kalau butuh garam habis. Kita ini kalau punya uang ya, waduh garam gula habis, sedang tuku beli. Kita nggak minta sama Allah. Kita kalau ada barang kita yang rusak, kemudian kita punya uang, habis ini beli. Kita nggak minta kepada Allah. Kita seolah-olah punya segalanya. Padahal para sahabat zaman dulu itu imannya itu dididik oleh Rasulullah untuk ketika punya hajat, permintaan sekecil apapun mintanya sama Allah. Kata salah seorang sahabat, kita dulu ketika kekurangan bahan makanan, garam di dapur itu kurang, maka kita langsung minta sama Allah. Ketika tali sandal itu lepas, maka itu pun minta sama Allah. Padahal sebenarnya beli bisa, tapi itulah bedanya iman kita dengan mereka. Mereka ketika punya keinginan sekecil apapun mintanya sama Allah. Ini pelajaran penting yang bisa kita ambil. Kita dianjurkan untuk berdoa dalam segala keadaan, sekalian, terutama ketika dapat musibah. Ini bahasan kita, yaitu berdoa ketika dapat musibah. Kenapa? Di dalam kitab Ad-Dawa di bab tentang doa, itu Imam Ibnul Qayyim menjelaskan sesuatu yang luar biasa. Bahwasanya beliau mengatakan wa huwa aduwwul bala. Ad-du'a'u min anfa'id adawiyah wa huwa aduwwul bala. Doa itu adalah obat yang sangat bermanfaat dan dia adalah musuhnya musibah. Dia adalah musuhnya bala. Jadi kita tahu satu ilmu Ibu, bahwasanya musibah itu punya musuh. Bala, bencana itu punya musuh. Apa musuhnya? Yaitu doa. Inilah musuh. Zaman sekarang Ibu sekalian, ya Allah, banyak sekali musibah, yang gempa, yang banjir, yang longsor, dan lain. Dan Ibnu Qayyim mengatakan semua itu musuhnya doa. Maka tersiratkan zaman sekarang yang penuh dengan bencana ini harus lebih banyak banyak-banyak kita berdoa kepada Allah agar dilindungi dari segala macam bencana. Wa huwa aduwwul bala. Doa itu musuhnya musibah. Yudafi'uhu. Doa bisa memerangi musibah. Wa yu'alijuhu. Doa bisa ngobati musibah. Wa yamna'u nuzulahu. Dan bahkan doa itu bisa mencegah turunnya musibah. Mau turun nggak jadi. Wa yarfa'uhu. Bahkan bisa menghilangkan seketika itu musibah hilang. Au yukhaffifuhu idza nazala. Atau doa itu bisa meringankan musibah yang tertimpa kepada kita. Maka doa itu Masya Allah sangat bermanfaat bagi kita apabila berhadapan dengan musibah. Beliau menjelaskan, walahu ma'al bala'u thalathu maqamat. Doa ketika berbenturan dengan musibah, itu dia punya 3 kondisi. Jadi karena mereka itu musuh ya, doa sama musibah itu musuhan, maka mereka pasti crash, benturan. Maka ketika benturan itu ada 3 kondisi. Ahaduha, yang pertama, ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Bisa jadi doa itu lebih kuat daripada balaknya, musibahnya. Akhirnya musibahnya diperangi.
balaknya diperangi, akhirnya hilang. Masya Allah. Ini doa yang kuat. Doa yang kuat, akhirnya musibahnya hilang. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Allah pasti mentakdirkan sesuatu kepada kita. Entah itu takdir yang baik menurut kita, entah itu takdir yang buruk menurut kita. Walaupun hakikatnya semua takdir Allah pasti baik. Namun manusia kadang melihat takdir Allah ini buruk. Contohnya, pada hari itu kita ditakdirkan oleh Allah jatuh, contohnya. Ya, misalkan jatuh. Maka ketika musibah itu turun, bala itu turun, mau turun. Kita ketika ditakdirkan oleh Allah mau jatuh di jalan depan rumah. Dan Allah mentakdirkan kita baca doa. Baca doa keluar rumah. Bagaimana doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Ketika doa itu kita baca, kemudian dia melihat kok ada musibah mau turun, maka doa itu segera menghadapinya. Dan doa yang kita baca dengan tulus dan diterima oleh Allah itu langsung merangi musibah tadi, akhirnya musibah tadi hilang. Doanya lebih kuat dan takdir Allah yaitu kita ditakdirkan jatuh, nggak jadi jatuh. Nah, inilah kemungkinan yang pertama ketika doa perang sama musibah. Kemungkinan yang kedua, ayyakuna adha'afa minal bala. Doa bisa jadi lebih lemah daripada musibahnya. Jadi doanya kalah. Kenapa kok bisa kalah? Ya banyak faktor. Doa itu banyak faktor. Dia bisa menang, dia bisa tembus ke langit, dia bisa kalah, banyak faktor. Mungkin nggak punya adab ketika berdoa. Mungkin lafaznya kurang baik. Mungkin dia berdoa tapi nggak tahu artinya. Oke. Jadi banyak faktor. Doa itu jadi lemah itu banyak faktor. Nah, kemungkinan yang kedua, doanya lemah. Apa yang terjadi? Fayaqwi alaihil bala. Akhirnya musibahnya menang. Pas perang itu menang. Nah, fayusabu bihil abd. Akhirnya seorang hamba terkena musibah itu kan. Contohnya tadi ya, ketika datang musibah, misalkan dia ditakdirkan jatuh depan rumah, dia berdoa, tapi doanya nggak kuat, doanya lemah. Dan di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan gimana sih cara menguatkan doa dan gimana sih kok bisa doa itu bisa lemah. Ketika dia berdoa doanya lemah, akhirnya musibahnya menang, dia tertimpa musibah itu dia benar-benar jatuh di depan rumah. Walakin akan tetapi qad yukhaffifuhu. Ternyata doa yang naik perang dengan musibah tadi, dia meringankan musibah itu wa in kana dhaifan, akhirnya musibah yang turun itu lebih kecil daripada semestinya. Misalkan jatuh sampai babras, sakit, darah semua. Nah ini lebih ringan, mungkin jatuh cuma nggak apa-apa. Jadi Masya Allah doa itu sangat bermanfaat, walaupun dia lemah itu masih bermanfaat. Maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah dan ternyata setiap apa yang kita akan lakukan ternyata kan ada doanya. Keluar rumah ada doanya, mau masuk kamar mandi ada doanya, pakai pakaian ada doanya, kendaraan ada doanya dan sebagainya. Asalis, kemungkinan yang ketiga ketika doa perang dengan musibah, ayyataqawama, dia saling menyerang. Wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibahu. Dan dia saling menghilangkan satu sama lain. Ketika perang ternyata sama kuatnya, doa sama musibahnya sama kuat, akhirnya sama-sama saling menghilangkan. Ya, doanya hilang, musibahnya juga hilang. Intinya kita nggak dapat musibah, tapi kita juga nggak dapat pahala. Kan doa kita berdoa kan mendapat pahala. Jadi nggak dapat pahala ya nggak dapat musibah. Ya. Masya Allah, itulah manfaat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan ada satu adab yang beliau konsenkannya, adab ketika berdoa. Dan ini yang seperti saya jelaskan lagi, ada memang faktor-faktor yang membuat doa itu kuat. Dan beliau mengkhususkan adab ini, beliau letakkan di bab yang besar, fasl wa min anfa'il adawiyah, di antara yang bisa menguatkan doa.
bermanfaat bagi doa adalah al-ilhahu fid doa, yaitu ilhah ketika berdoa. Bahasa Arabnya ilhah, ya. Ilhah, pakai huruf ha semuanya. Ilhah ketika berdoa. Apa itu ilhah? Ilhah itu bahasa yang paling sederhana yang bisa kita pahami adalah ngeyel. Ilhah itu ngeyel. Ngeyel ketika berdoa. Dan beliau menukil beberapa hadis. Yang pertama, qad ruya Ibnu Majah fi sunanihi, dalam riwayat Ibnu Majah dalam sunannya, hadis Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang enggak mau minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Ternyata Bu, kalau kita enggak mau minta sama Allah, itu akibatnya Allah marah kepada kita. Allah marah kepada kita. Inilah bedanya manusia dengan Tuhan kita Allah. Manusia itu kalau dimintai terus kan males ya, risih gitu. Ada orang tiap hari kok minta, kita nggak suka. Tapi Allah beda, ketika hambanya minta terus kepada Allah, Allah malah suka. Malah Allah itu marah kalau ada hamba itu nggak mau minta. Dia sukanya bergantung kepada dirinya sendiri. Mentang-mentang dia punya uang, akhirnya dia nggak mau berdoa. Mentang-mentang dia punya kedudukan, akhirnya semuanya bisa dia perintah, akhirnya dia lupa kepada Allah. Maka kita jangan menjadi hamba seperti itu. Apapun kondisinya, apapun masalahnya, sekecil apapun, kita mintanya sama Allah. Kita bergantung kepada Allah. Dan itu Allah senang. Ada orang yang dikit-dikit doa itu Allah senang. Ya Allah, HP-ku mau mati baterainya, ya Allah berdoa. Ya Allah, berikanlah HP-ku ini manfaat, daya yang baik misalkan ya. Masya Allah, dikit-dikit berdoa itu Allah senang. Allah senang kepada orang yang hamba yang terus berdoa kepadanya. Ngeyel ya, berdoa kepadanya. Di dalam surat Ghafir ayat 60 Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Wa innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang enggak mau berdoa kepadaku karena sombong, maka akan aku masukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Inilah manusia atau hamba-hamba Allah yang enggak mau doa. Mentang-mentang dia punya segalanya enggak mau doa, Allah marah dan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Allah masukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Orang yang sombong nanti dalam tafsirnya ayat ini, orang yang sombong nggak mau berdoa, nanti di hari kiamat mereka akan digiring seperti semut, giring semut. Kemudian mereka semua akan masuk ke dalam penjara yang namanya bulis, penjara bulis di dalam neraka jahanam. Dan mereka akan diberikan minum dengan tinatul khobal, perasan keringatnya penghuni neraka. Ini orang-orang yang sombong nggak mau berdoa. Maka ingatlah firman Allah, ya Yuhannas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu butuh sama Allah. Kalian itu butuh sama Allah. Jadi apapun kebutuhannya itu sekecil apapun, ingatnya Allah dulu. Jangan ingat yang lain. Wa fi sahihil Hakim, dalam sahih Al-Hakim, min hadis Anas, dari hadis sahabat Anas, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'jazu fid du'a fa innahu la yahdiku ma'ad du'ai ahad. La ta'jazu fid du'a. Janganlah kalian lemah dalam berdoa. Jangan lemah. Jangan kendor berdoa. Fa innahu la yahliku ma'ad du'ai ahadun. Karena tidak ada orang yang binasa kalau dia berdoa. Orang kalau doa itu selamat. Orang kalau sering berdoa itu urusannya lancar insya Allah. Semuanya dimudahkan oleh Allah. Jangan kendor ketika berdoa. Doa sama Allah terus. La ta'jazu
fid du'a. Ini nasihat Rasulullah. Jangan kendor, jangan lemah ketika berdoa. Yang kuat kalau doa. Nah, hadis yang ketiga yang beliau sebutkan, wa dzakara al-Auza'i 'ani Zuhri wa an Urwah an Aisyah, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu sangat senang sama orang yang ilhah ketika berdoa. Allah itu sangat senang sama hamba yang ngeyel ketika berdoa. Ngeyel. Jadi pintunya Allah itu kita ketuk terus. Ngeyel ketika berdoa. Bedanya dengan pintunya manusia. Beda dengan pintu manusia. Nah, kalau kita bertamu kepada tetangga kita, ke saudara kita ketuk pintu mereka maksimal berapa kali? Maksimal 3 kali terus pulang. Gitu kan? Adabnya kan begitu. 3 kali terus pulang. Kalau ada orang yang 3 kali terus ngetuk terus, ini padahal kita nggak mau nerima tamu. Ketuk terus, ini ngeyel, kita nggak senang. Tapi Allah, pintu Allah itu adabnya adalah ngetuknya terus sampai dikabulkan, sampai mati diketuk terus. Ngeyel ketika berdoa. Harus ngeyel. Ibarat kalau kita ngetuk pintu terus di depan kita ada singa, jalan satu-satunya keluar adalah masuk rumah. Nah itu kan gimana? Ya tolong bukakan pintu, tolong ada singa, tolong aku pengen masuk, tolong. Ngeyel sampai nangis terus. Lah itu adab ketika berdoa kepada Allah, ngetuk pintunya kayak gitu. Terus ngeyel sambil nangis, sambil merintih. Itu namanya ilhah. Dan ilhah itu cirinya ada 3. Ciri ilhah, ngeyel ketika berdoa, cirinya ada 3. Yang pertama, tikror, yaitu doanya diulang-ulang terus, tikror. Rasulullah ketika berdoa nggak cukup sekali, tapi beliau ulang 3 kali. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. 3 kali. Dan itu ulang terus setiap hari. Beliau ulang terus setiap hari. Inilah namanya ilhah. Ngeyel, yaitu ngulang-ulang doa. Diulang 3 kali, tiap hari diulangi terus. Dan sampai kapan doa itu kan? Sampai maut menjemput kita. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di jalan agamamu. Itu kan sampai mati. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Itu Rasulullah baca terus 3 kali dan setiap hari Rasulullah baca. Dan itu dibaca sampai beliau wafat. Jadi tikror, ciri pertama dari ilha adalah tikror, mengulang-ulang. Ciri yang kedua adalah memelas, merendah. Melas, merendah gitu. Dan disertai dengan suara yang lembut, ya Allah, nah itu melas. Jadi penuh dengan emosi. Orang ngeyel ketika berdoa itu penuh dengan emosi ketika berdoa. Dan yang ketiga, ciri dari ilhah adalah menangis. Menangis ketika berdoa, menunjukkan dia itu serius. Dia itu benar-benar butuh ketika berdoa. Semakin dia butuh, semakin dia kepepet, Allah akan semakin kabulkan doanya. Coba lihat Bu di luar sana, orang yang naik kapal itu. Naik kapal di laut, ketemu badai, gimana doanya? Apakah doanya sama ketika di rumah? Tidak sama. Ketika di kapal ketemu badai, doanya diulang-ulang terus, kemudian merintih, merengek sambil nangis, ya Allah, selalu. Semakin kepepet, Allah akan semakin kabulkan doanya. Maka inilah salah satu adab ketika berdoa, ilhah, ngeyel. Dan serius ketika berdoa. Wafi kitab Zuhudil Imam Ahmad, dari kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad, an Qatadah qala, dari Qatadah dia berkata, qala Muwarriq berkata, ma wajadtu lil mu'min masalan, aku tidak pernah
mendapati permisalan seorang mukmin ketika berdoa, illa kecuali rojulan fil bahri ala khashbah, kecuali seseorang yang sedang terapung di laut di atas kayu. Fahuwa yad'u ya Rob, dan dia berdoa, wahai Tuhanku, la'alla Allah azza wa jalla ayyanjiyahu. Dia berharap semoga Allah menyelamatkan. Ini loh, Bu. Ini adab ketika berdoa. Jadi seolah-olah doa yang baik itu adalah doa yang diucapkan oleh orang yang sedang terapung di tengah laut dengan dia megang kayu, kemudian dia nggak tahu di depan mungkin ada badai, di bawah ada apa, laut sangat dalam, mungkin ada hiu, ada apa. Dia takut, dia pengen diselamatkan Allah, dia berdoa, ya Rob, ya Rob. Dia berharap dia diselamatkan oleh Allah. Inilah ibarat orang berdoa yang benar itu. Orang berdoa yang baik itu dari keseriusannya, dari perulangannya. Ini kata Muwarriq. Muwarriq ini salah satu sahabatnya. Wallahu a'lam. Itulah yang Ibnul Qayyim nukil dalam kitabnya Ad-Dawa ketika kita berdoa ibu sekalian, maka seharusnya kita menerapkan ilhah ketika berdoa, yaitu ngeyel ketika berdoa. Diulang-ulangi doa itu, continue tiap hari, kemudian dengan penuh emosi. Kalau bisa sambil nangis ya malah bagus. Terakhir yang ketiga, dan beliau nukil, tadi yang kedua adalah salah satu yang bisa menguatkan doa, namanya ilhah. Ngeyel ketika doa, itu doanya bisa kuat. Nah yang ketiga, ini adalah hal yang bisa melemahkan doa. Kalau kita berdoa, tapi kalau kita masih punya sifat ini, doa kita lemah. Bahkan doa kita nggak dikabulkan. Ini sangat penting ibu sekalian, sangat penting. Maka kita sebagai muslim yang tiap hari doa, kita harus tahu ilmu ini. Jangan sampai doa kita jadi lemah. Akhirnya kalah, musibah datang terus. Jangan sampai. Apa yang ketiga? Wa minal afad allati tamna'u turadduba athari du'a alaih. Dan di antara penyakit atau kesalahan yang bisa menghalangi terkabulnya doa adalah ayyasta'jilal 'abd, ketergesa-gesaan seorang hamba. Fayastabti al-ijabah, dan dia merasa doanya kok lambat dikabulkan. Fayastahsiro, akhirnya dia capek berdoa. Akhirnya dia bosan berdoa. Fayada'ad doa, akhirnya dia tinggalkan doa. Terus enggak doa lagi. Inilah satu penyakit yang penting yang bisa membuat doa kita itu lemah. Apa itu? Tergesa-gesa ketika berdoa. Tergesa-gesa itu dimaksudkan adalah dia melihat kok enggak dikabul-kabulkan ya doaku. Akhirnya dia capek berdoa, dia berhenti, dia meninggalkan doa. Wahuwa bimanzilati man badharo badhron. Itu ibaratnya seperti orang yang sedang menabur benih. Au ghorasa ghirosan, atau dia sedang menanam tanaman yang masih kecil, masih tunas. Faja'ala yata'ahadahu wa yasqihi. Terus dia jaga sambil nyirami. Disirami, dikasih pupuk tiap hari. Lah kok apa yang dia lihat? Falamma istabta'a kamalahu wa idrakahu. Kok dia merasa kok gak tumbuh-tumbuh ya? Tanaman itu loh kok gak tumbuh-tumbuh ya? Sudah tak sirami tiap hari. Sudah tak kasih pupuk tiap hari. Kok gak muncul-muncul bunganya ini kok tetap aja daunnya segitu aja. Akhirnya tarkahu wa ahmalahu. Akhirnya dia meninggalkan nyirami tadi. Aku wis gak usah nyirami mana, gak tumbuh-tumbuh. Akhirnya dia mengabaikannya. Inilah ibarat orang yang berdoa kok
dia nggak melihat doanya dikabulkan, kok belum dikabulkan ya. Saya kira nggak usah berdoa lagi. Ibarat begitu. Masya Allah, ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengibaratkan doa itu seperti tanaman. Doa itu seperti pohon. Tumbuhnya bertahap memang. Jadi tunas pohon itu tumbuhnya pelan-pelan. Kita bahkan nggak tahu kapan tunas itu berapa senti tumbuh itu kan kita nggak tahu. Saking lembutnya pertumbuhan tanaman. Begitu pula doa. Doa itu juga punya tahap, juga punya proses. Dan ini berhubungan erat dengan Tuhan kita, Rob kita. Rob, Allah, Rob itu kan dari kata tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Tarbiyah itu mengantarkan kepada kesempurnaan sedikit demi sedikit. Itu tarbiyah. Kalau tarbiyah diartikan secara bahasa itu kan pendidikan. Ya. Pendidikan. Jadi pendidikan atau tarbiyah itu adalah mengantarkan kepada kesempurnaan sedikit demi sedikit. Proses. Allah, Rob kita Allah, itu ketika menciptakan sesuatu kan dengan proses. Allah menciptakan bumi dan langit dalam 6 hari. Allah menciptakan Allah menumbuhkan tumbuhan pohon itu kan pelan-pelan, sangat lembut. Makanya Allah punya sifat namanya Al-Latif, Maha Lembut. Itu saking saking nggak taunya kapan sih tiba-tiba kok ada bunganya itu, kapan sih mekarnya itu kan kita nggak tahu. Bayangkan kalau pohon itu tumbuhnya langsung 1 detik tumbuh besar itu bisa rusak itu bumi. Kita bangun rumah kok di tengah-tengah ada pohon langsung belar gitu misalkan. Allah menciptakan sesuatu dengan proses. Begitu pula doa itu butuh proses. Doa itu ada tahapannya. Dan Allah ingin menguji kesabaran manusia dengan doa yang dimintanya. Ini kata Imam Ibnul Qayyim. Di dalam Sahih Bukhari ada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Rasulullah bersabda, doa kalian itu pasti akan dikabulkan, kok. Malam ya'jal, selama dia nggak tergesa-gesa. Pasti dikabulkan. Selama dia nggak tergesa-gesa. Yaqulu, tergesa-gesa itu apa? Yaitu dia keluarkan dari lisannya itu sebuah kata-kata. Apa kata-katanya? Da'autu falam yustajabli. Aku sudah berdoa tapi kok belum dikabulkan. Ini adalah kata-kata keramat. Nggak boleh diucapkan seorang muslim ketika berdoa. Kata-kata ini. Aku sudah doa kok belum dikabulkan. Ini kata-kata keramat. Nggak boleh. Nggak boleh dikabulkan. Kata-kata yang tidak beradab kepada Allah. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah juga, Rasulullah bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi." Doa seorang hamba pasti dikabulkan. Malam yad'u bi itsmin au qati'ati rahim. Yang penting doanya itu tidak mengandung unsur dosa dan pemutus silaturahim. Pasti dikabulkan. Nggak mungkin Allah mengabulkan doa yang mengandung dosa. Ya Allah, aku mau mencuri, lancarkanlah pencurian ini. Nggak dikabulkan. Nggak mungkin Allah mengabulkan doa yang mengandung pemutus silaturahim. Ya Allah, jauhkan aku dari bapak ibuku, ya Allah. Aku sudah benci kepada mereka. Nggak mungkin dikabulkan. Doa yang penting nggak ada dua tadi, pasti Allah kabulkan. Malam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa, pasti dikabulkan. Qila ya Rasulullah wa mal isti'jal. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, tergesa-gesa dalam berdoa itu gimana? Qala Rasulullah menjawab, yaqulu qad da'autu falam yastajab li. Yaqulu qad da'autu rabbi falam yastajab li. Nabi menjawab, orang tergesa-gesa ketika berdoa itu adalah ketika dia mengatakan dari lisannya, aku sudah berdoa kepada Tuhanku, kok belum dikabulkan sih doaku? Kok belum dikabulkan? Ini adalah kata-kata keramat. Kata-kata yang tidak boleh diucapkan oleh seorang yang berdoa. Nggak boleh. Harus terus berdoa. Yakin doa dikabulkan. Nggak boleh kita mengatakan, aku sudah berdoa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kok belum dikabulkan juga. Sudah, batal. Sudah. Allah akan membatalkan pengkabulan doanya
ketika kita tergesa-gesa. Dan ini sebuah ilmu bahwasanya kita harus tahu tabiat diri kita. Manusia itu punya sifat yang sebenarnya banyak buruknya ya. Al-insan itu punya sifat yang banyak buruknya. Karena berkaitan dengan hawa nafsu ya. Allah berikan manusia itu hawa nafsu. Salah satu sifat buruk manusia disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Wa kana al-insanu ajula. Dan memang manusia itu punya sifat tergesa-gesa, terburu-buru. Kepinginnya sing apa? Kepinginnya sing instan, sing cepet. Sekarang mie aja instan, pengen yang cepet. Mau buat mie dari tepung, alah kesuwen mie instan. Kepingin apa ngubungi instan pakai WA bisa. Nggak usah lereng nulis surat, alah kesuwen. Manusia itu pengennya yang instan, sing cepet, terburu-buru. Karena memang sifat dasar manusia itu terburu-buru. Dan ini ada kisah yang menarik dalam tafsir ayat ini, surat Al-Isra ayat 11. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, sahabat Salman Al-Farisi dan Ibnu Abbas dalam bab ini telah menyebutkan kisah Nabi Adam. Bapak kita, kisah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam itu khusus. Rohnya Allah sendiri yang meniup. Rohnya Allah sendiri yang meniup. Ketika Nabi Adam itu ditiup rohnya ke dalam tubuhnya. Dan roh itu pintu masuknya roh, pintu masuk keluar, roh itu ada di mana? Ada di kepala. Makanya orang yang mau meninggal, itu rohnya keluar dari mana? Dari kepalanya. Kan? Malaikat pencabut nyawa, malaikat maut, duduk di atas kepalanya terus narik ruhnya dari kepala. Akhirnya kaki itu jadi dingin kan, kaki itu dingin terus kemudian menjalar ke atas jadi dingin. Itu karena ruhnya ditarik ke atas. Kemudian ditarik dari kepalanya, Mas Bro. Dan Nabi Adam ditiupkan ruhnya dari kepala. Jadi pintu masuk keluarnya ruh itu di kepala. Ketika ruh itu masuk ke kepalanya Nabi Adam alaihissalam, kemudian ruh itu sudah sampai ke bagian otaknya. Jadi otaknya sudah terliputi ruh. Apa yang terjadi? Nabi Adam kemudian bersin. Masya Allah. Nabi Adam apa? Bersin. Kemudian Nabi Adam mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itulah kata-kata pertama dari lisan Nabi Adam. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Ini mulianya manusia Nabi Adam. Kata pertamanya Alhamdulillah. Ketika Nabi Adam mengucapkan Alhamdulillah, lalu dijawab oleh Allah melalui firman-Nya, Ya Adam, wahai Adam, yarhamuka rabbuka. Tuhanmu merahmatimu. Yarhamuka rabbuka. Tuhanmu merahmatimu. Dan ini menjadi adab seorang muslim ya. Kalau ada orang bersin mengucapkan Alhamdulillah, kita mengucapkan apa? Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Kalau ini Allah menjawab, Yarhamuka rabbuka. Tuhanmu merahmatimu, wahai Adam. Jadi rohnya sudah sampai otak, bersin. Ketika roh itu ke bawah, turun ke bawah, sampai menyentuh bagian kedua matanya, akhirnya Nabi Adam bisa melek, bisa membuka mata. Lap. Kemudian dia bisa melihat bagian tubuhnya. Dan dia bisa melihat ke sekelilingnya. Dan dia merasa takjub dengan penciptaannya sendiri. Dia takjub dengan penciptaannya sendiri. Sangat sempurna Nabi Adam. Dan kita diciptakan oleh Allah sangat sempurna. Dia takjub. Ini bentuk kok bagus sekali ya. Kok ada makhluk punya tangan, drijinya 5. Ada makhluk punya kaki 2. Masya Allah, kok bagus sekali. Nabi Adam takjub. Nah, kemudian dia sadar kalau dia punya kaki. Dia sadar dia punya kaki, terus dia pengen berdiri tapi nggak bisa karena ruhnya masih di bagian apa? Kalau nggak salah waktu itu masih bagian perut.
ruhnya belum ke kaki. Nabi Adam kepingin segera jalan, padahal kakinya belum bisa bergerak. Akhirnya Nabi Adam mengatakan, Ya Rob, ajil qoblal lail. Wahai Tuhanku, segerakan sebelum malam. Aku pengen cepat-cepat berdiri. Aku pengen cepat-cepat jalan-jalan. Jadi Nabi Adam tergesa-gesa. Wong rohnya belum ke kaki, dia kesusu, kepingin melaku, kepingin jalan-jalan. Maka karena Nabi Adam punya sifat tergesa-gesa, keturunannya pun juga punya sifat tergesa-gesa. Jadi memang sifat dasar kita manusia itu tergesa-gesa. Kepinginnya cepet, nggak pingin proses. Kepinginnya berdoa sekarang ya dikabulkan sekarang. Kepinginnya gitu. Kepinginnya pengen ini ya cepet terpenuhi. Manusia itu punya gitu, nggak punya rasa sabar. Tergesa-gesa ya pengen ini. Maka itulah salah satu godaan setan, itu tahu manusia itu punya sifat tergesa-gesa, setan tambah niup-niupi dengan sifat tergesa-gesa. Wal ajalatu minasyaiton. Dan tergesa-gesa itu adalah sifat dari syaitan. Dari syaitannya. Agar manusia itu gerusa-gerusu. Gerusa-gerusu. Ya. Allah bisa saja mengabulkan doa kita dengan cepat. Bisa saja. Karena Allah Maha Kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah bisa. Dengan kun fayakun itu cepat langsung bisa. Tapi apa? Tapi Allah itu kepingin kita itu punya sifat sabar. Allah itu pengen punya kita itu bisa melihat proses. Kita berdoa terus, hari Senin berdoa, Selasa berdoa, Rabu berdoa, Allah itu seneng. Ya Allah, hambaku berdoa terus. Lek tak kalbulno saiki, dia enggak berdoa lagi. Allah itu seneng kalau ada hambanya itu merintih, merengek, menangis kepada Allah tiap hari. Jadi itu salah satu hikmah doa ya. Kenapa doa kita belum dikabulkan? Karena Allah seneng sama kita. Allah senang sama kita. Nah orang kafir itu kepingin kaya ya langsung dikasih kaya, kepingin rumah besar ya langsung dikasih rumah besar. Oh Allah gak senang sama orang kafir. Orang kafir gak pernah berdoa. Nah Allah itu senang sama orang beriman. Mereka berdoa tiap hari itu Allah senang. Dan doa itu berdampingan dengan sabar. Berdoa itu dampingannya sabar. Kalau kita kepingin doa dengan baik, kita harus sabar. Sabar dengan sebenarnya masih banyak ya, tapi karena sudah mau maghrib ya, mungkin cukup itu saja. Insya Allah akan kita lanjutkan selingannya tafsir ya. Jadi kadang tafsir, nanti kadang ini ya kitab Ad-Da'wah. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya Ibu sekalian. Dan ini tentang doa ya, tentang doa. Semoga Allah jadikan kita hamba yang istiqomah dalam doa. Jangan sampai putus asa dengan masalah apapun. Karena Allah pasti akan menolong kita. Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Namun Allah ingin melihat kita sabar apa enggak. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekeliruan. Saya kembalikan kepada Bu Ida.